Shalom, damai Kristus beserta kita. Kali ini kita akan membahas tentang kebenaran yang memerdekakan. Tapi kita akan bicara sub-sub tema gitu ya, sebagai pengantar saja, supaya nanti bisa lebih memahami tentang kebenaran yang memerdekakan. Saya akan bicara tentang apa dulu ya enaknya ya. Ada sabat, ada sunat, ada babi. Sabat dulu aja kali ya. Habis sabat disunat, habis disunat makan-makan. Nah, enak kan ya? Panjang ini sabat. Saya duluin aja. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bicara tentang kebenaran, kebenaran itu hanya ada satu. Gak ada yang namanya kebenaran itu ada dua. Kalau sudut pandang bisa banyak, point of view itu bisa banyak. Tapi kalau kebenaran itu hanya ada satu. Saya langsung kasih gambaran saja ya. Kita lihat di layar. Kita bertanya tentang sabat. Saya tulis saja. Sabat. Sabat itu masih berlaku apa tidak? Itu pertanyaannya. Jawabannya ya hanya ada dua. Antara masih berlaku atau sudah tidak berlaku. Sekarang kita mempertanyakan kebenarannya. Kebenaran itu hanya ada satu. Kalau bukan yang ini, berarti yang ini. Kalau bukan yang ini, berarti yang ini. Gak bisa yang ini benar, yang ini juga benar. Karena kebenaran itu hanya ada satu. Kristen Protestan A. Saya kasih A, karena Protestan itu ada banyak. Protesnya macam-macam. Yang diprotes siapa? Secara umum ya Katolik. Tapi ini saya bahas kapan-kapan saja ya. Kalau ingat. Kalau ingat. Bukan kalau Tuhan berkehendak. Tapi kalau ingat. Resek lu. Saya ulang ya. Kristen Protestan A. Di sini mengatakan sabat itu masih berlaku. Sementara Kristen Protestan B mengatakan sabat sudah tidak berlaku. Katolik gak dipakai karena saya pribadi gak tahu Katolik ini di mana posisinya. Atau saya pakai dah. Saya tempatkan di sini. Umat Katolik, kalau saya salah menempatkan, tolong silakan dikoreksi. Kalau saya salah, saya mohon maaf sebelumnya. Nah, ini kan ada pertentangan. Sementara kebenaran itu hanya ada satu. Jadi mana ini yang benar? Kan gitu. Yang ini atau yang ini? Kalau ditanya dua-duanya mengaku murid Yesus. Dua-duanya mengaku pengikut Yesus. Kan gak mungkin Yesus berkata pada pendeta A, pendeta A, sabat itu masih berlaku.
Sementara sama pendeta B, Yesus berkata, "Pendeta B, Sabat itu sudah tidak berlaku. Gak mungkin." Sekali lagi, ini soal kebenaran, bukan soal sudut pandang. Jadi gimana dong? Dua-duanya gak usah dipercaya. Lah terus, kalian punya firman yang hidup, namanya Yesus. Keluar dari gereja kalian, cari Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya mempunyai kesaksian bahwa Yesus itu hidup. Keluar, cari Yesus. Yesus gak pele-pele. Oh, yang nanya pendeta A, tak jawab masih berlaku. Sementara sama pendeta B, oh, yang nanya pendeta B, tak jawab sudah tidak berlaku. Gak mungkin. Jadi keluar, cari Yesus. Orang kalau mau mencari kebenaran, ya cari Yesus. Tapi kalau mau mencari pembenaran, yang dicari ya ini, pendeta-pendeta, pastor, romo, biarawan, biarawati. Pak pendeta, di sana itu loh. Masa mereka bilang Sabat itu sudah tidak berlaku? Kan Yesus pernah bilang, berdoalah supaya hal itu tidak terjadi pada hari Sabat. Berarti Sabat kan masih berlaku ya Pak Pendeta? Betul nak. Sabat itu bla 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 bla. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah menguatkan iman saya. Hanya pembenaran diri saja yang dicari. Penguatan iman. Karena sebelumnya memang sudah ditanamkan terlebih dahulu. Tapi karena ada yang ngosek, goyah imannya. Larinya ke pendetanya, pendeta A, biar dikuatkan lagi. Yang di sini juga sama. Romo-romo, masa yang di sana bilang Sabat masih berlaku? Sabat itu kan hanya untuk umat Israel. Kita kan umat Kristen. Gak perlu memelihara hari Sabat lagi. Betul gak Romo? Betul anakku. Sabat itu bla 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 bla. Terima kasih Romo. Romo sudah menguatkan iman saya. Coba kalian keluar. Keluar dari sini, nanyanya ke sini. Kira-kira iman kalian akan dikuatkan atau dilemahkan? Begitu juga sebaliknya. Yang di sini silahkan keluar. Tanya di sini. Iman kalian akan dikuatkan atau dilemahkan? Atau kondisinya gini dah. Kalian tadinya ada di sini. Lalu kalian merasa, sekali lagi, merasa ada kegelisahan. Rasa-rasanya
Romo Widodo gak bener dah. Rasa-rasanya yang di sana bener dah. Sabat masih berlaku. Lalu kalian keluar dari sini. Aku ingin mencari kebenaran. Tapi larinya ke sini. Berusaha nanya ke pendeta A. Kira-kira hasilnya seperti apa? Terima kasih Pak Pendeta. Saya merasa diberkati bisa bertemu dengan Pak Pendeta. Saya sudah tercerahkan sekarang. Sudah lama memang saya merasa Romo Widodo ini gak bener. Itu bukan mencari kebenaran, saudara. Itu mencari pembenaran. Sebelumnya kalian sudah punya rasa-rasanya itu tadi. Dan untuk menguatkan rasa-rasanya kalian itu tadi, kalian mencari lawannya Romo Widodo. Dan ketemu pendeta A. Klop. Rasa-rasanya kalian sudah terverifikasi. Betul gak sih bahasanya? Verifikasi atau legitimasi. Biar kelihatan pinter dikit gitu loh, rek. Kalian hanya butuh itu tadi, verifikasi atau legitimasi atau validasi. Hara kono. Pilin dhewe wis sing di sing apik. Kebenaran itu ya hanya Yesus, saudara. Jadi kalau kalian benar-benar ingin mencari kebenaran, ya cari Yesus. Kalau kalian punya kegelisahan, ini gak bener ini. Rasa-rasanya ini gak bener. Ada yang gak beres ini di sini. Yesus itu apa tadi, saudara-saudari? Jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya punya kesaksian Yesus bahwa Yesus itu hidup. Cari Yesus supaya tahu kebenarannya itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan kupas sudut pandang, point of view, atau apa itu namanya, tafsir, mazhab gitu ya. Tafsir sama mazhab beda coy. Itu katamu. Kata saya sama saja. Kalau di Islam itu ada satu lagi di bawah mazhab. Tapi saya lupa namanya. Setara dengan denominasi gereja gitulah. Sama-sama Islam. Tapi Islamnya apa dulu? Sunni atau Syiah? NU atau Muhammadiyah? Bagi saya pribadi ujung-ujungnya ya tafsir. Saya balik pada sahabat ya. Yang di sini tadi kan mengatakan bahwa sabat sudah tidak berlaku. Mereka bisa mengatakan sabat sudah tidak berlaku karena mereka mempunyai tafsir terhadap sabat. Tafsirnya banyak. Lah yang di sini juga sama. Mereka bisa mengatakan sabat masih berlaku juga karena mereka mempunyai tafsir terhadap sabat. Tafsirnya pun juga banyak. Karena tafsir itu bisa banyak, saya campur sekalian. Karena memang abstrak jadinya. Gak tahu lagi mana masuk mana. Ada yang bilang sabat itu gak berlaku karena susah. Udah,
Itu aja alasannya. Susah. Gak bisa diterapkan lagi pada zaman sekarang. Orang gak boleh keluar rumah pada hari Sabat. Sebentar, mana contekan saya? Orang gak boleh keluar rumah pada hari Sabat. Keluaran 16 ayat 29. Orang gak boleh menyalakan api pada hari Sabat. Keluaran 35 ayat 3. Orang gak boleh kerja, juga gak boleh membuat orang lain bekerja. Ulangan 5 ayat 14. Sudah gak relevan gitu ya. Saya salah satunya. Saya pribadi waktu bertanya pada Yesus tentang Sabat, posisi saya berada di sini. Saya menganggap Sabat itu sudah gak relevan, susah dilakukan. Tapi saya itu pengen merayakan Sabat. Hanya saja saya gak ngerti Sabat itu apa. Merayakan Sabat itu yang benar bagaimana? Dan kalau melihat dari ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ya memang susah kalau diterapkan pada zaman sekarang. Orang angkat tilam sudah dianggap kerja. Sementara Sabat gak boleh kerja. Lalu pengertian kerja itu seperti apa? Kan gitu. Mulailah saya bertanya pada Yesus, berlaku gak sih Sabat ini sebenarnya? Kalau berlaku, caranya gimana? Dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan Sabat itu masih berlaku. Lihat Matius 24 ayat 20. Mulai pakai ayat-ayat bos, biar kelihatan alkitabiah. Yesus pernah berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Peristiwa ini kan belum terjadi. Dan Yesus menyebutkan Sabat. Yesus sudah disalib, sudah. Peristiwa yang dimaksud Yesus apa sudah terjadi? Belum. Berarti Sabat masih berlaku. Engkau benar saudara. Mari kita ibadah di hari Sabtu. Wait. Saya ibadah hari Minggu saudara. Loh kok Minggu? Sabat itu ya Sabtu saudara. Mulai berantem. Padahal dua-duanya mengatakan Sabat itu masih berlaku. Wah, gak bener ajaranmu. Ini pasti ulah Konstantinus yang merubah Sabat dari Sabtu menjadi Minggu. Yang ibadahnya Minggu, tapi mengatakan bahwa Sabat itu sudah tidak berlaku. Uring-uringan mereka. Woi, kita ibadah Minggu itu bukan karena Sabat. Sabat itu sudah tidak berlaku. Sabat sudah dihapus di kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Baca itu. Yang satunya lagi berkata, tidak saudara, Sabat itu memang masih berlaku. Sabat tetap hari Sabtu. Minggu itu Sabatnya orang Kristen, orang percaya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu. Juga pada Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu.
Inilah sahabatnya orang Kristen. Mulai rancu sudah, abstrak, gak tahu lagi mana masuk mana. Berantem gara-gara tidak mengerti intisari dari sahabat. Kita ribut hal-hal beginian. Makanya Paulus pernah berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Makanan keras, saudara. Masih ingat dengan makanan keras, saudara? Firman itu keras. Ucapan Yesus ini keras. Perkataan ini keras. Siapa yang dapat menerimanya? Orang-orang Yahudi berantem. Kalian baca sendiri di Yohanes. Yohanes berapa? Saya gak hafal. Kalian cari sendiri. Judulnya Roti Hidup. Kita juga berantem gara-gara tafsir Sabat. Dan Paulus menengahi, gitu ya. Lewat banyak surat-suratnya. Tapi saya ambil satu saja. Mewakili semua pemikirannya. Yaitu Roma 14 ayat 1 sampai 12. Jangan menghakimi saudaramu. Sekarang saya akan beritahukan pada kalian kebenarannya tentang Sabat. Kebenarannya ya saudara, bukan tafsirnya. Kebenarannya. Sabat ini masih berlaku apa tidak? Gitu ya. Saya bertanya tentang Sabat ini pada Yesus, bukan pada Romo Widodo, juga bukan pada pendeta-pendeta Kristen. Saya bertanya pada Yesus. Yesus itu apa tadi? Jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya punya kesaksian Yesus bahwa Yesus itu hidup. Saya bertanya pada Yesus, dan Yesus menjawab, tetapi tidak dengan tegas. Apa maksudnya ini? Yesus gak konsisten gitu kah? Kalau sama Romo Widodo jawabnya A, kalau sama pendeta B jawabnya B. Bukan. Tapi Yesus tidak pernah berkata kepada saya, Odi, Sabat itu masih berlaku. Gak pernah. Atau sebaliknya, Odi, Sabat itu sudah tidak berlaku. Gak pernah. Jadi terkesan abu-abu. Yesus hanya bilang, engkau ini sudah merdeka. Sak karepmu. Terserah. Mau menjalankan Sabat, silahkan. Mau tidak menjalankan Sabat, ya silahkan. Loh kok sama ya? Seperti yang dikatakan Paulus. Karena Paulus juga mendapat jawaban dari Yesus. Yesus ini slow to be kalem. Yang slow to be lemot itu saya. Merdeka memang merdeka. Setelah merdeka, saya justru gak tahu mau ngapain. Merdeka kan bebas, mau kemana aja. Saya gak tahu mau kemana. Ke kanan atau ke kiri, maju atau mundur. Saya merasa masih perlu dibimbing. Tapi Yesus berkata kalau saya ini sudah dewasa. Engkau sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Terheran-heran saya.
Dari mana saya bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah? Kenapa Yesus ini kok tidak menjawab dengan tegas saja? Odi, Sabat itu masih berlaku, bla 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 bla. Atau sebaliknya, Odi, Sabat itu sudah tidak berlaku, bla 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 bla. Kan lebih enak seperti itu. Belakangan saya tahu Yesus mau ngajari saya tentang apa itu kebenaran yang memerdekakan. Yesus ingin saya memahami apa itu kebenaran yang memerdekakan. Jadi saya tidak dikasih teori-teori, tapi langsung praktek. Ibaratnya itu seperti ini. Yesus, perang itu apa? Yesus tidak menjawab dalam tanda kutip. Mulutnya memang tidak bersuara. Saya tidak diajar teori-teori perang. Cara perang itu seperti apa? Hukum perang itu seperti apa? Cara pegang senjata aja gak diajari sama sekali. Tapi saya langsung dibawa ke medan perang. Langsung dilepas di sana. Pulang dari medan perang, saya mengerti perang itu apa. Kira-kira seperti itu. Ini saya bahas lebih lanjut kalau sudah masuk tema kebenaran yang memerdekakan. Sekarang kita hanya masuk sub temanya saja, yaitu Sabat. Dan setelah saya memahami apa itu kebenaran yang memerdekakan, baru saya bisa mengerti apa itu Sabat. Saya mengerti apa intisari dari Sabat. Dan saya berani mengatakan kebenarannya bahwa Sabat itu masih berlaku. Sekali lagi, kebenarannya, bukan tafsirnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Sabat itu sudah tidak berlaku, itu tidak benar. Ingat ya saudara-saudari, Yesus gak pernah ngomong loh ke saya, Sabat itu masih berlaku, Odi. Gak pernah. Tapi saya berani mengatakan bahwa Sabat itu masih berlaku. Kenapa saya berani? Karena saya tahu kebenarannya. Dari mana saya tahu kebenarannya? Dari Yesus. Kan Yesus tidak pernah mengatakan, terus saja muter di situ. Makanya harus dijelaskan lewat kebenaran yang memerdekakan. Moga-moga tidak bingung nanti. Makanya paling enak itu kalau bertemu dengan Yesus sendiri. Yesus yang paling mengerti karakter masing-masing orang. Oh, ini orang gak bisa dikasari. Kalau ngajar harus dihalusin. Oh, kalau yang ini justru sebaliknya. Kalau ngajar mesti disendir-sendir. Atau bahkan harus dikasari. Ular beludak kau itu. Yesus yang tahu bagaimana cara ngajar orang. Di sini saya hanya menyampaikan ulang apa yang pernah Yesus ajarkan. Saya lanjutkan ya. Sekarang saya akan menjelaskan intisari dari Sabat. Artinya saya akan menjelaskan tafsirnya yang saya dapat dari Yesus.
intisari dari Sabat itu adalah ketaatan. Ketaatan menuju kesempurnaan. Panjang ini. Kita buka kitab sucinya dulu. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita lanjutkan dengan pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini adalah penciptaan manusia. Saya mau kasih umpan, tapi gak ikut mancing. Saya mau bertanya, jadi manusia itu berasal dari firman atau dari debu tanah? Tuhan berfirman, jadilah manusia. Terus bim salah bim, manusia itu langsung jadi, langsung ada. Atau masih ada suatu proses pembuatan. Sama seperti manusia. Manusia berkata, aku mau bikin patung. Terus bim salah bim, patung itu jadi. Atau ada proses. Dia potong kayu, dia ukir, dia pahat, dia gergaji, dia amplas, dia ukir lagi. Sampai jadi patung Yesus, jadi patung Maria. Terus dijadikan berhala, disembah. Kita balik lagi pada penciptaan. Odi memang gitu saudara. Tolong dimaklumi ya. Tiba-tiba saja pengen nyindir. Yang kesindir moga-moga saja bisa masuk ke hati dan bertobat. Yang rai gedek kemungkinan self-defense. Balik pada pertanyaan saya. Manusia itu berasal dari firman atau dari debu tanah? Monggo dijawab sendiri. Yang mau menjawab silahkan dijawab. Yang mau merenung silahkan merenung. Yang mau bertanya pada Tuhan silahkan bertanya pada Tuhan. Saya hanya kasih umpan. Gak ikut mancing. Saya sudah dapat ikan. Umpan saya masih banyak. Saya kasih ke kalian. Saya sendiri mau pulang. Saya lanjutkan. Sekarang kita buka Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini bukan Sabat. Hukum Taurat belum ada. Ini dasar dari Sabat. Kalau saudara mau melanjutkan baca kitab sucinya, saudara tidak akan menemukan Sabat sampai Keluaran 16. Mana dan Sabat.
Sekarang saya akan menjabarkan pelan-pelan panjang perjalanan saudara. Hanya untuk mengetahui apa itu sahabat, ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan. Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu sempurna adanya. Manusia memang hanyalah debu tanah, tetapi debu tanah yang diberkati. Dan nafas yang di dalam debu tanah itu adalah Roh Allah. Sempurna, perfect. Sekali lagi, sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu sempurna. Sesudah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi sempurna. Tanah itu menjadi terkutuk. Yesus pernah berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Manusia ini adalah hasil fotokopi. Originalnya siapa? Tuhan itu sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Apakah ini soal wujud saja? Tuhan punya kaki, manusia punya kaki. Tuhan punya tangan, manusia punya tangan. Soal wujud saja? Tidak. Tetapi tentang semua hal, sifat-sifat, tindakan-tindakan, perbuatan, semuanya. Tuhan berkuasa atas semesta. Manusia diberi kuasa untuk menguasai seluruh bumi. Tuhan menciptakan, manusia juga menciptakan. Tuhan membangun, manusia juga membangun. Tuhan bekerja, manusia juga bekerja. Tuhan beristirahat, manusia juga beristirahat. Tuhan menguduskan hari ketujuh. Manusia seharusnya juga menguduskan hari ketujuh. Tapi manusia itu bahan dasarnya debu tanah. Lebih suka berontak daripada taat. Roh itu penurut, tapi daging tidak. Di dalam diri manusia itu ada roh, juga ada daging. Ada debu tanah, juga ada nafas hidup. Yang kotor ketemu yang kudus. Manusia dibilang kotor, dia kudus. Dibilang kudus, dia hanya debu tanah. Tuhan mau pisahkan. Kalau mau kotor, kotor sekalian. Kalau mau kudus, ya kuduslah. Jangan suam-suam kuku, dimuntahkan. Hukum Taurat belum ada. Tuhan sudah punya hukum. Tuhan menguduskan hari ketujuh menjadi sabat. Sabat bagi siapa? Ya bagi dirinya sendiri. Sabat bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Orang manusia baru jadi, belum diajari hukum-hukum Tuhan. Jadi Tuhan menguduskan hari ketujuh. Kejadian 2, 1 sampai 3 itu tadi ya. Maksudnya dari Tuhan untuk Tuhan. Dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Ini nanti aja dah. Saya akan perjelas lagi nanti. Takutnya bingung kalau saya langsung ke sini.
Saya balik pada manusia jatuh ke dalam dosa. Hukum Taurat belum ada. Tuhan sudah punya hukum. Jangan kau makan pohon dari buah pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini hukum, saudara. Ada perintah yang harus ditaati. Hukum itu secara umum isinya hanya dua, positif atau negatif. Positif maksudnya semua perintah yang dianjurkan untuk dilaksanakan, dijalankan. Contoh, hormatilah ayah ibumu, kuduskanlah hari Tuhan, kasihilah musuh-musuhmu. Sengaja saya pilih kata musuh, bukan sesama, biar lebih terang, lebih jelas. Ada perintah, kasihilah musuh-musuhmu. Kita yang dikasih perintah ini taat atau tidak, mengasihi atau justru membenci, gitu ya. Nah, negatif maksudnya semua perintah yang mengandung larangan. Jangan, tidak dianjurkan untuk dilaksanakan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Jangan. Semua yang jangan itu perintah yang mengandung unsur negatif. Odi, berarti jangan asem, jangan lodeh, itu gak boleh dimakan ya. Tak tutup ndasmu ya. Odi jahat, ndasku arep ditutup. Bercanda saudara. Yang mendengarkan biar gak stres, yang ngomong biar gak keselak. Saya lanjut ya. Hukum Taurat belum ada. Tuhan sudah punya hukum. Jangan kau makan pohon dari buah pengetahuan. Manusia gak taat. Gak boleh dimakan malah dimakan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia tadi apa? Semprul, suka membantah, tidak taat. Bukan bos, sempurna. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia tadinya itu sempurna. Kalian baca sendiri ya, Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Saya hanya cerita, menjabarkan gitu ya. Adam dan Hawa sudah makan buah dari pohon pengetahuan. Ini pohon bukan pohon sembarangan. Ini pohon buahnya bisa memberi pengertian. Buahnya bisa ngajarin orang jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Wih, keren sekali. Yesus pernah berkata pada saya, Odi, engkau ini sudah dewasa. Engkau ini sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dahsyat Tuhan kalau ngajar. Bener-bener dahsyat. Tidak ada guru di dunia ini yang seperti Yesus. Luar biasa. Membuat saya speechless. Membungkam semua mulut. Kalau Yesus yang ngajar, semua mulut dibungkam. Mulutnya orang Farisi dibungkam. Mulutnya orang Saduki dibungkam.
mulut saya juga dibungkam. Saya lanjutkan ceritanya. Mereka sudah tahu kalau mereka telanjang. Adam dan Hawa ya maksudnya. Mereka menjadi tahu kalau telanjang itu tidak baik. Mereka malu pada Tuhan. Tuhan panggil, mereka sembunyi. Singitan, tempat yang baik untuk sembunyi di mana? Tempat yang gelap. Tempat yang gelap itu di mana? Tempat ibadah. Terang sudah datang. Kalian kemana? Sekali lagi, terang sudah datang. Kalian kemana? Sesungguhnya apa yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Yang pernah terjadi, terjadi lagi. Pengkhotbah. Dulu Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Sekarang Tuhan panggil satu persatu nama-nama kita. Budi, Wati, Iwan, Adi, Odi, Edi, Yudi, Maudi. Tuhan panggil satu persatu. Gak peduli kalian dari bangsa mana, suku apa, keturunan siapa. Asep, Entis, Bonar, Luhut, Sasta, Sunu, Sufita, Ahmad, Lukman, Kaula, Bambang, Nursena, Widodo. Terang sudah datang. Kalian kemana? Saya melanjutkan cerita saja. Tuhan tahu mereka sudah makan buah terlarang. Adam, apa kamu makan buah terlarang? Bukan aku, Tuhan. Bukan aku. Aku gak niat makan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu loh Tuhan. Dia yang kasih aku buah ini. Jadi aku makan. Gak mau disalahkan. Self defense. Odi, kenapa kamu sujud pada patung Yesus? Kan aku sudah berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bukan aku, Tuhan, bukan aku. Romo Widodo yang ngajari aku. Bertobatlah, Romo. Aku percaya Yesus, Romo. Aku masih percaya Yesus.
Tetapi aku percaya bukan karena lagi mulutmu, sebab aku pernah berjumpa dengannya. Percakapan dengan perempuan Samaria, Romo. Oh Tuhan. Saya lanjut ceritanya ya saudara. Tuhan lalu bertanya pada Hawa, "Hai perempuan, apa yang sudah kau lakukan ini?" "Bukan aku Tuhan, bukan aku. Ular beludak itu Tuhan yang menggoda aku. Jadi aku makan." Tuhan Maha Adil. Tiga-tiganya dihukum. Tiga-tiganya bersalah. Dosa manusia tidak taat, dosa ular menipu, menggoda, dusta. Ular bakal ngesot, perempuan bakal sakit waktu melahirkan. Sudah tahu sakit, tapi gak kapok-kapok. Minta lagi, minta lagi. Dan Adam harus kerja. Garis bawahi kata-kata saya. Kerja. Tadinya gak perlu kerja. Sekarang harus nyangkul, bos. Berpeluh untuk dapat duit. Lagi-lagi, saya mau kasih umpan, tapi gak ikut mancing. Saya sudah dapat ikan. Yang pertama, Adam melakukan sabat atau tidak ya? Kerja, dan kerja. Kerja keras bagai kuda, jeng. Dicambuk dan didera, jeng. Atau ada satu hari di mana Adam berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang kedua, Adam tadinya gak pernah nyangkul. Sekarang disuruh nyangkul. Dari mana pengetahuan Adam bisa nyangkul? Tanaman itu kan banyak macamnya. Ada yang butuh banyak air, ada yang dikasih banyak air, malah mati. Dari mana Adam bisa tahu? Yang ini butuh air banyak, yang itu setetes saja sudah cukup. Dari pengalaman kah? Trial and error? Atau karena makan buah pengetahuan? Atau karena diajari Tuhan? Baca Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Kebijaksanaan Tuhan. Mengenai adat kebiasaan, garis bawahi itu. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Yang ketiga, sekalian, Kejadian 4, Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Pertanyaan yang sama. Dari mana mereka ini bisa tahu persembahan? Saya bertanya pada Tuhan,
Tuhan, apa itu Sabat? Tuhan tidak menjawab dalam tanda petik, sebab Tuhan jawab segala doa. Saya malah diajak jalan-jalan. Pulang jalan-jalan, saya tahu apa itu Sabat. Ya inilah Sabat. Sabat itu persembahan kepada Tuhan semesta alam. Persembahan bagi Tuhan. Bukan persembahan kepada Bunda Maria, Ratu Surga. Maria bukan Tuhan. Justru saya akan mengatakan Sabat itu masih berlaku. Yang tidak berlaku itu doa-doa yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan semesta alam. Novena 3 Salam Maria, novena Santo Antonius dari Padua, dan lain sebagainya. Tidak perlu mempersembahkan apa-apa pada Bunda Maria. Tapi Sabat itu perlu. Karena Sabat itu persembahan bagi Tuhan. Astaga Odi, disindir lagi rek. Sorry, kebetulan aja terlintas. Sabat itu persembahan saudara. Persembahan bagi Tuhan. Kalian persembahan, perpuluhan, kolekte, kalau yang Katolik bilang. Dari mana kalian tahu ada persembahan? Jauh sebelum ada hukum Taurat, jauh sebelum ada hukum gereja, Tuhan sudah punya hukum. Dan Tuhan mau mengajarkan hukum-hukumnya pada manusia. Fotokopiannya dirinya sendiri. Supaya kita sebagai hasil fotokopiannya juga berlaku seperti Tuhan, sempurna. Tuhan sudah punya hukum. Kain dan Habel melakukan Sabat tanpa hukum Taurat Tuhan. Orang Musanya aja belum ada. Kita baca lagi ya Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, jadi Kain ini kerja dan kerja. Tapi kemudian dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ada satu hari di mana Kain tidak bekerja, tetapi mempersembahkan hasil kerjanya bagi Tuhan. Siapa yang ngajari? Taurat Musa. Musanya aja belum ada. Gereja, opo meneh? Dasarnya Sabat itu dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Kita baca yuk. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini bukan Sabat.
Sekali lagi saudara, ini bukan Sabat. Ini dasarnya Sabat. Tuhan menjadikan hari ketujuh yang kelak, artinya nanti, kemudian hari. Yang kemudian hari kita kenal dengan Sabat. Kita sebut dengan Sabat. Sebelum kita mengenal Sabat, Tuhan memberkati dan menguduskan hari ketujuh itu bagi siapa? Ya bagi dirinya sendiri. Bukan bagi siapa-siapa, tetapi bagi dirinya sendiri. Sabat bagi dirinya sendiri. Sabat bagi Tuhan. Tuhan bekerja menciptakan bumi. Tuhan bekerja menciptakan matahari. Tuhan bekerja menciptakan manusia. Tuhan bekerja menciptakan semuanya. Pada hari ketujuh, Tuhan berhenti bekerja. Dan Tuhan menguduskan hari ketujuh. Bagi siapa Tuhan menguduskan hari ketujuh? Ya bagi dirinya sendiri. Tuhan mempersembahkan bumi, matahari, manusia, dan semua ciptaannya itu untuk Tuhan, yaitu dirinya sendiri. Tuhan tidak mempersembahkannya kepada siapapun juga, selain kepada dirinya sendiri. Kain bekerja, nyangkul, hasilnya gandum. Bekerja lagi, nyangkul, hasilnya kopi. Bekerja lagi, nyangkul, hasilnya sawit. Pada hari ketujuh, Kain berhenti bekerja dan Kain mempersembahkan gandum, kopi, dan semua hasil kerjanya itu untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Karena Sabat itu persembahan untuk Tuhan, bukan persembahan untuk dirinya sendiri. Kedabrus Luodi, mana ada disebutkan pada hari ketujuh Kain mempersembahkan korbannya? Memang tidak disebutkan. Karena ini bukan Sabat seperti tafsir otakmu dewe yang ribut mempermasalahkan Sabat itu Sabtu atau Minggu. Aku berkata kepadamu, mau Sabat itu Sabtu, mau Minggu, atau Senin, atau Selasa, intisarinya ada satu hari engkau harus mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Saya lanjutkan ya. Tuhan kalau ngajari gak sekedar ngajar, tapi juga kasih contoh, kasih teladan dengan tindakan yang nyata. Tuhan ngajari kasih, gak sekedar omong, tapi dia kasih contoh dengan tindakan nyata. Firman-Nya yang hidup dia utus menjadi manusia, supaya kalian bisa melihat dengan mata kepala kalian sendiri, mengasihi sesama itu seperti apa. Yesus diajar habis-habisan, tidak membalas sama sekali. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Yesus mendoakan, ya Bapa,
ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tidak akan mengajari Sabat kalau Tuhan sendiri tidak menjalankan Sabat. Tuhan tidak akan memberikan Sabat pada manusia kalau Tuhan tidak memberikan Sabat untuk dirinya sendiri. Manusia itu fotokopiannya Tuhan. Tuhan berfirman, A, engkau harus berkata A. Tuhan berfirman B, engkau harus berfirman B. Tuhan bertindak C, engkau harus bertindak C. Tuhan berlaku D, engkau harus berlaku D. Itu namanya taat. Itu baru hasil fotokopi yang sempurna. Tuhan tidak mengajar Trinitas. Kenapa kalian mengajar Trinitas? Itu namanya tidak taat. Sabat diadakan bagi manusia, bukan manusia bagi Sabat. Jangan dibolak-balik. Artinya ini sangat besar. Sabat diadakan bagi manusia. Sabat itu sendiri apa? Persembahan bagi Tuhan. Apa yang dipersembahkan? Terserah. Tuhan gak nuntut secara spesifik. Aku minta domba jantan yang tidak bercela. Umurnya harus 3 tahun. Dipotong pahanya saja. Yang kiri gak mau yang kanan. Loh itu kan memang ada Odi. Nanti arah kita tidak ke sana. Saya juga bisa jelaskan hal ini. Tuhan tidak menuntut secara spesifik, saudara. Apa yang mau kita persembahkan, Tuhan gak nuntut. Minta ayam, harus yang hitam semua bulunya. Darahnya harus biru, matanya harus hijau. Mampus lu. Cari di mana ayam seperti ini? Cari di daerah jin buang anak sono. Sekali lagi, Tuhan tidak menuntut secara spesifik. Terserah mau mempersembahkan apa. Tetapi karena terserah, jangan mencucu kalau persembahanmu tidak diindahkan sama Tuhan. Kan Tuhan juga punya hak. Dia suka persembahan yang mana. Sama seperti kalau kalian ulang tahun gitu loh. Dikasih kado. Kadonya apa kan terserah yang ngado. Tapi suka tidak suka isi kadonya, kan hati kalian yang bicara. Ada yang ngado mobil, excited sekali hati kalian. Ada yang ngado handphone, hati kalian biasa-biasa aja. Ada yang cuma kasih kartu ucapan, selamat ulang tahun, brother. Masuk tong sampah itu sudah. Saya yakin. Zaman gini masih ada yang kasih kartu ucapan. Dibuang sudah. Iya kan? Sama seperti Tuhan. Jadi gak usah mencucu kalau persembahanmu tidak diindahkan Tuhan. Justru belajarlah. Oh, Tuhan gak suka gandum, lebih suka kambing. Besok-besok persembahkan kambing, beres. Itu Sabat bagi manusia. Sekali lagi jangan dibolak-balik. Besar artinya. Kalau manusia bagi Sabat, mengerikan sekali.
Sabat itu apa? Persembahan bagi Tuhan. Manusia bagi sabat, berarti Tuhan minta tumbal. Manusia harus dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta tumbal. Makanya hati-hati, jangan dibolak-balik. Tetapi manusia ini dasarnya daging, sukanya membolak-balik. Tuhan suruh kerja, malah istirahat. Tuhan suruh istirahat, malah kerja. Gak mau taat. Sukanya protes sama Tuhan. Tuhan berfirman, Aku Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Diprotes. Tuhan disindir. Bapak-bapak makan buah mentah. Gigi anak-anak menjadi ngilu. Protesmu diterima. Bapak salah, anak bener, bapak dihukum, anak gak dihukum. Bapak bener, anak salah, anak dihukum, bapak gak dihukum. Bapak salah, tapi tobat, gak dihukum. Anak bener, tapi mbangkang lagi, anak dihukum. Masih diprotes. Tuhan gak adil. Karepmu iki apa? Tuhan mau loh dikoreksi manusia. Tetapi manusia kalau dikoreksi apa mau? Lebih banyak self defense. Dagingnya yang tumbuh. Rohnya kecil. Sekarang mari kita lihat Sabat ketika Sabat pertama kali muncul dalam Alkitab. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Mana Sabat. Seperti biasa, kalian baca sendiri versi lengkapnya. Saya baca cuplikannya saja, yaitu ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba. Garis bawahi kalimat itu. Supaya mereka kucoba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Hukum yang mana, Tuhan? Hukum yang mana, Tuhan? Kalian masih ingat kisah orang kaya yang datang pada Yesus? Onta masuk lubang jarum itu loh. Orang kaya bertanya pada Yesus, Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk dapat hidup kekal? Lalu Yesus menjawab, turuti segala perintah Allah. Lalu orang kaya itu bertanya lagi, perintah yang mana Tuhan? Hukum yang mana Tuhan? Lalu Yesus sebutin satu persatu 10 perintah Allah. Ayat 4 dari Keluaran 16 ini, 10 perintah Allah belum ada. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Hukum yang mana Tuhan?
Hukum yang baru akan kau sampaikan pada Musa kah? Jangan memungut mana berlebihan, hanya boleh memungut mana 2 kali lipat di hari ke-6. Jangan menyimpan mana sampai pagi. Jangan keluar rumah untuk mencari mana di hari ke-7. Atau hukum yang memang sudah ada sebelumnya. Sabat itu adalah persembahan bagi Tuhan. Lantas apa yang harus dipersembahkan umat Israel ini bagi Tuhan? Umat Israel ini kan baru saja bebas dari perbudakan. Harta apa yang mau dipersembahkan bagi Tuhan? Ngomong harta, Tuhan juga gak butuh. Tuhan maha kaya, semua dia punya. Lalu persembahan apa? Cukup hanya dengan taat. Taat. Itu saja sudah persembahan bagi Tuhan. Inilah intisari dari Sabat yang saya dapatkan dari pengajaran Yesus. Taat. Saudara-saudariku yang terkasih, saya bicara di sini bukan mau mengembalikan kalian pada hukum Taurat yang ribet. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Karena kita memang hidup di dalam hukum kasih. Yesus sendiri sudah merangkumkan hukum Taurat menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selesai. Itulah hukum Taurat. Tetapi saya di sini mau meluruskan kembali pengertian-pengertian Sabat dari tafsir-tafsir yang salah. Ketika saya bertanya pada Yesus tentang Sabat, Yesus gak mau ngajari saya. Yesus gak mau saya belajar Sabat. Tetapi Yesus mau saya mengerti tentang kebenaran yang memerdekakan. Baru setelah itu dia mau menjelaskan apa itu Sabat. Sabat itu sendiri kan artinya berhenti bekerja. Ini sudah menjadi tafsir tersendiri. Berhenti bekerja. Orang angkat tilam sudah dikatakan bekerja, berarti melanggar Sabat. Orang mencet tombol remote TV juga sudah bisa dikatakan bekerja, berarti juga melanggar Sabat. Lalu gimana caranya yang benar menjalankan Sabat? Saya pribadi juga tidak mengerti bagaimana cara yang benar menjalankan Sabat. Abu-abu. Karena Sabat ini merupakan kebenaran yang memerdekakan. Saya gak ngerti bahasa yang tepat untuk menjelaskan maksud saya ini. Saya kasih contoh saja langsung. Odi, saya punya toko. Hari Minggu pagi saya pergi ke gereja. Ibadah, persembahan bagi Tuhan. Tapi toko saya buka. Yang jaga suami saya. Nanti Minggu sore, suami saya yang ibadah pergi ke gereja. Persembahan bagi Tuhan.
gantian. Saya yang jaga toko. Apa boleh? Saya katakan, boleh-boleh saja. Orang Sabat itu kebenaran yang memerdekakan. Merdeka, sakarepmu, terserah. Tapi ada kebenaran juga di dalamnya. Jadi mau gak mau, saya juga harus mengatakan gak boleh. Abu-abu jadinya. Kenapa gak boleh? Persembahanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau masih memikirkan duit. Loh, waktu di gereja saya tidak mikir duit kok. Iya, pulang gereja duit lagi di otakmu. Ada satu hari penuh di mana engkau tidak memikirkan duit. Itu saja sudah. Sabat. Sabat itu persembahan bagi Tuhan, bukan persembahan bagi manusia. Yang jaga karyawan saya, Odi, dia bukan Kristen. Ingat perbudakan. Engkau juga harus membebaskan karyawanmu. Saya dokter, gak mungkin bisa seperti itu. Yesus kan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saya juga harus menyembuhkan pada hari Sabat. Puji Tuhan. Kalau perlu Sabat setiap hari, Dok. Saya katakan, buka praktekmu. Jangan ditutup pada hari Sabat. Ada pasien, terima, periksa, suntik, sembuhkan. Setelah itu kalau pasien bertanya, berapa dok? Jawaban, gratis. Loh kok enak gratis? Sabat itu tidak bekerja bukan? Orang bekerja dapat upah bukan? Dapat duit bukan? Dokter nyuntik tapi gak dapat duit. Apa itu bisa dikatakan bekerja? Kagak. Bakti sosial itu namanya. Bersih-bersih kampung emang dibayar? Kagak. Kerja bakti itu namanya. Kalian tadi yang punya toko, mau seperti Pak Dokter, silakan buka toko kalian. Berapa Cik? Beras sekilo, gratis. Odi, kalau saya justru sebaliknya. Saya karyawan toko, bos saya bukan Kristen, gak kenal sabat-sabatan. Gimana saya menjalankan sabat ya? Saya gak ngerti saudara. Makanya tadi saya katakan, saya juga tidak mengerti bagaimana cara yang benar menjalankan sabat. Tanya Yesus sendiri saja. Saya bukan Yesus. Barangkali kalau engkau benar-benar ingin taat pada firman Tuhan, engkau akan dibuat keluar dari pekerjaanmu dan punya usaha sendiri. Ada amin? Ada amin? Amin absen om. Walah, amin niki lagi dibutuhkan kok absen. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya untuk mengetahui apa itu sabat, saya dibawa muter-muter sama Tuhan. Dan kalian dengan ringannya mengatakan bahwa sabat itu sudah tidak berlaku karena di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah hukum kasih. Itu benar saudara. Tetapi apa yang mau kalian katakan
dengan hukum Tuhan yang sudah ada jauh sebelum hukum Taurat ada. Bahkan jauh sebelum hukum kasih itu kalian kenal. Kalau saya mengatakan bahwa Sabat itu masih berlaku, bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan hukum Tuhan yang jauh sebelum hukum Taurat itu ada. Shalom.